Julukan daripada Simon ini adalah The White Death. Jumlah korban yang pernah dia bunuh itu nggak tanggung-tanggung, geng. Totalnya ada 705 pembunuhan yang dilakukan oleh Simon ini. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng, hari ini kita akan membahas 10 orang sniper yang sangat mematikan dan berbahaya di dunia yang pernah ada. Di dalam sejarahnya nih geng ya, seorang sniper itu biasanya menjadi mesin pembunuh yang paling efektif. Karena untuk satu orang snipers itu bisa melawan puluhan bahkan ratusan prajurit lain. Mereka ini bisa diandalkan nggak hanya di dalam hutan, bahkan di dalam perkotaan ataupun gurun pasir yang tandus sekalipun mereka bisa diandalkan. Jadi mereka ini benar-benar efektif untuk membunuh para musuh dimanapun dan kapanpun. Kemampuan mereka nggak cuma soal senjatanya. Memang sih dari beberapa snipers yang pernah ada, biasanya itu jadi jago atau jadi keren gitu ya nembaknya gara-gara senjatanya itu canggih. Namun dari beberapa snipers yang pernah ada di dunia ini, mereka justru mengandalkan senjata yang biasa-biasa aja namun dengan skill yang gila-gilaan. Kali ini kita akan merangkum 10 orang snipers yang pernah hidup di muka bumi ini dan sangat berbahaya. Yang pertama, Simo Häyhä. Bacanya itu gue kurang bisa ya, karena sniper yang satu ini berasal dari Finlandia. Julukan daripada Simon ini adalah The White Death. Jumlah korban yang pernah dia bunuh itu nggak tanggung-tanggung, geng. Totalnya ada 705 pembunuhan yang dilakukan oleh Simon ini. Masing-masing dari korbannya itu dia tembak menggunakan senapan itu sebanyak 505 orang dan 200 lainnya dengan senapan mesin, namun versi yang lebih ringan. Nah, senjata andalan yang paling sering digunakan oleh Simon adalah Finlandia M28-30 dalam 7,62 kali 53 mm R dengan tanda besi dan senapan mesin ringan Suomi KP-31. Nah, ini adalah senjata zaman dulu yang digunakan oleh pihak tentara Finlandia. Julukan The White Death yang disematkan kepada Simo itu bukan julukan yang sembarangan, geng. Dia mendapatkan julukan ini gara-gara dia melangsungkan semua tembakan atau pembunuhannya itu ya terhadap lawan itu di saat musim salju. Makanya namanya The White Death. Dimana di saat itu orang-orang justru kesulitan berperang di saat musim salju karena sangat dingin dan orang-orang lebih memilih untuk gencatan senjata sementara gitu. Tapi bagi Simon inilah waktu yang sangat tepat untuk membunuh puluhan bahkan ratusan dari musuh-musuhnya. Makanya dari semua korban yang dia tembak, akhirnya dia terkonfirmasi membunuh sebanyak 705. Tapi kebayang gak, geng? Kalau di luar itu ternyata masih ada korban lain dari Simon. Ya bisa jadi ini kan mendekati 1000 orang. Gila. Dan kebayang nggak 1000 orang dari pasukan musuh bisa dimusnahkan atau dilenyapkan oleh satu orang sniper. Kita langsung ke sniper yang kedua nih, geng, yang bernama Carlos Norman Hadcock II. Julukannya adalah Long Trung Duckich. Ini agak susah dibaca ya. Dia ini merupakan seorang tentara asal Amerika Serikat. Dan arti dari julukannya tadi itu adalah White Feather Sniper. Jumlah korbannya memang tidak sebanyak Simon Häyhä tadi. Dia hanya membunuh sebanyak 93 orang yang terkonfirmasi. Senjata andalan yang dia gunakan adalah Winchester model 70 in 30-06 dengan 8 kali unearthed scope. Dia ini berperang dan bertugas untuk Amerika Serikat dalam Perang Vietnam. Perang antara Vietnam dan Amerika Serikat ini berlangsung cukup lama dan melibatkan banyak sekali pasukan, geng. Sebenarnya, selain Carlos Norman ini, ada dua sniper atau penembak jitu yang diandalkan oleh Amerika Serikat, yaitu Adelbert F. Waldron III, terus ada Charles Benjamin Mawhinney. Nah, mereka bertiga ini adalah yang diandalkan oleh Amerika Serikat sebagai penembak jitu. Namun, di dalam perang Vietnam ini, justru Carlos lah yang sangat membuat repot pihak musuh. Karena memang di dalam aksinya ini, musuh itu ketar-ketir gitu, geng ya, yang menyebabkan 93 orang musuh mati seketika ditembak oleh Carlos ini. Nah, dikarenakan aksinya ini, akhirnya pihak musuh menghargai nyawa Carlos sebesar 30.000 US dollar di saat itu bagi siapa yang mampu membunuh atau mendapatkan Carlos ini hidup-hidup. Ya nggak salah ya, akhirnya dia dijuluki sebagai White Feather Sniper. Nah, kita ke sniper yang ketiga. Yang ketiga ini kita akan membahas sniper Amerika lagi yang sempat kita sebutkan tadi, yaitu Adelbert F. Waldron.
Dia ini merupakan angkatan darat dan sekaligus angkatan laut Amerika Serikat. Jumlah korbannya memang agak sedikit lebih banyak ya yang terkonfirmasi, yaitu sebanyak 109 korban jiwa. Senjata andalannya adalah M21 semi otomatis di 7.62 NATO. Berbicara tentang perperangan yang dihadapi oleh Amerika gitu ya. Mereka ini akan membagikan tugas-tugas yang berbeda-beda untuk setiap pasukannya. Ada pasukan yang harus maju paling depan. Nah, ini biasanya adalah pion-pion yang harus tertembak duluan. Ada juga pasukan medis dan ada juga yang bisa menembak dari jarak jauh. Adelbert ini adalah salah satu yang terpilih untuk menjadi seorang penembak jitu dari jarak jauh. Dia ditugaskan dalam perang Vietnam dari tahun 1955 sampai ke tahun 1975, geng. Dan Waldron ini adalah salah satu sniper Amerika Serikat yang paling ditakuti. Total yang sudah dia bunuh adalah 109 orang dan rekor ini terus bertahan hingga tahun 2011. Jadi belum ada yang mampu mengalahkan rekor daripada Adelbert ini hingga 2011 lalu, geng. Itu artinya kalau dibandingkan dengan Simo Häyhä itu nggak ada apa-apanya ya, geng ya. Simo Häyhä tadi mencapai 705 orang ya kan. Berarti kan itu bener-bener nyawa orang apa ya, udah kayak bencana aja gitu ya. 700 nyawa gitu. Oke, sniper selanjutnya Korporal Francis Pagah Magabo. Dia ini merupakan seorang tentara Kanada. Jumlah korbannya adalah 378 korban yang tewas dan terkonfirmasi, dan 300 lebih yang berhasil dia tangkap. Jadi dia menembak namun tidak membunuh gitu. Senjata andalan yang digunakan adalah Ross Rifle In 303 British dengan cakupan teleskopik Winchester A5 atau A5. Dia ini merupakan seorang tentara pada Perang Dunia Pertama. Nah, di mana Perang Dunia Pertama ini terjadi pada 28 Juli 1914 sampai 11 November 1918. Perang ini sendiri dipicu karena kematian Archduke Franz Ferdinand. Di saat itu juga akhirnya terjadi konflik pada awalnya antara dua kubu. Di kubu pertama diisi oleh Jerman, Austria-Hungaria, Bulgaria, dan Kerajaan Ottoman. Lalu ada kubu kedua yang diisi oleh Britania Raya, Prancis, Rusia, Italia, Romania, Amerika, serta Jepang. Di dalam perang inilah sosok yang bernama Korporal Francis Pagah Magabo ini mulai dikenal, dimana dia ini dikenal sebagai seorang sniper yang sangat-sangat ditakuti. Sebagai seorang sniper, semua tembakannya itu sangat efektif dan dia ini sangat diandalkan oleh pihak Kanada karena di dalam pertempuran ini dia berhasil menembak sejumlah 378 tentara Jerman dan tewas seketika gitu ya, serta 300 lainnya berhasil dia tangkap. Atas perjuangan dan skillnya ini gitu ya, pencapaian dia yang keren banget ini, Pagah Magabo mendapatkan 3 penghargaan medali militer. Jadi memang orang yang sangat diandalkan. Bisa dikatakan ini adalah legend di dalam dunia perang bagi negara Kanada, geng. Nah, kita lanjut ke sniper yang kelima. Namanya Lyudmila Pavlichenko. Nah, dari namanya kita sudah tahu ya, geng, ini adalah tentara Rusia atau zaman dulu tuh Uni Soviet. Nah, tapi lebih tepatnya dia ini adalah tentara merah Uni Soviet. Jumlah korbannya adalah 309 orang yang terbunuh dan terkonfirmasi. Senjata andalannya adalah Mosin Nagant model 1891. Dia ini adalah seorang perempuan. Pada Juni 1941, Pavlichenko ini masih berusia 24 tahun saat Nazi Jerman menyerang Uni Soviet. Dia ini merupakan salah satu relawan pertama yang diminta untuk bergabung dengan infanteri, di mana dia ditugaskan untuk Red Soldier Divisi Infanteri ke-25. Dari sanalah dia ini dipilih untuk menjadi salah satu dari 2000 sniper Soviet. Gila ya, ada 2000 sniper. Gimana nggak kuat banget ini negara kan? Pengalaman pertamanya 2 kali membunuh di dekat Balyavievka menggunakan senapan Mosin Nagant dengan PE-4. Selanjutnya terjadi konflik di Odessa. Nah, di sana selama 2 bulan dia bertempur, itu dia sudah membunuh sebanyak 187 musuh. Jadi total korban dari Pavlichenko ini selama Perang Dunia Kedua itu totalnya sebanyak 309 korban yang tewas. Gokil, gila ya, 309 korban itu bukan sedikit, geng. Itu udah kayak apa ya, kayak bencana gempa bumi kali ya. Kita ke snipers yang selanjutnya nih, geng, yang bernama Vasily Zaitsev.
Nah, ini sebenarnya sudah diangkat ke dalam sebuah film ya. Kalau misalkan kalian cari tentang filmnya si Sniper Vasily ini udah ada. Dia ini merupakan seorang tentara Soviet. Itu seru banget filmnya, geng. Emang gokil sih, ini anak muda paling keren lah di tentara Soviet di saat itu ya. Dia ini berhasil membunuh sebanyak 242 korban dan terkonfirmasi. Dia juga menggunakan senapan andalan tentara Soviet, yaitu Mosin Nagant M91, dan dia juga menggunakan sniper rifle dengan scope Soviet 4 kali. Kejadian ini terjadi pada tahun 1939 sampai dengan 1945. Di saat itu terjadi perang yang sangat besar dipicu oleh invasi Jerman ke Polandia. Jutaan nyawa melayang akibat perang tersebut, dan perang ini melibatkan dua kubu, yaitu poros dan sekutu. Sekutunya sendiri adalah Amerika Serikat, Uni Soviet, Britania Raya, dan China. Sedangkan poros adalah Jerman dan Italia, geng. Nah, disinilah nama dari seorang Vasily itu terangkat, dimana dia itu menjadi seorang snipers yang sangat terkenal dan mendapatkan penghargaan sebagai seorang snipers paling hebat sepanjang masa. Total rekor yang dia ciptakan adalah 242 korban. Dia memiliki nama lengkap Vasily Grigorovich Zaitsev. Nah, filmnya dia sudah bisa kalian nonton, itu judulnya Enemy at the Gates yang dirilis pada tahun 2001. Gokil ya, saking hebatnya nih orang sampai dibuatkan film gitu ya. Oke, kita ke snipers yang selanjutnya yang bernama Rob Furlong. Rob Furlong ini adalah tentara pasukan Kanada. Dia ini pernah melakukan rekor sniper terpanjang atau terjauh, yaitu dari jarak 1,51 mil atau sama dengan 2430 meter. Bayangin tuh, bisa nembak dari jarak tersebut. Gua nggak kebayang ya pas pelurunya lewat, apa nggak ada hal lain yang mondar-mandir gitu ya yang bisa ngehalangin tuh peluru gitu ya, secepat itu gitu. Nah, senjata andalannya adalah Macmillan TAC-50. Rob Furlong ini dianggap sebagai orang yang merealisasikan pepatah tentang kerja keras mengalahkan talenta. Ini artinya meskipun ada orang yang terlahir dengan talenta khusus, itu akan kalah dengan orang yang bekerja keras. Nah, inilah yang dibuktikan oleh Rob Furlong ini. Rob Furlong ini adalah sosok dari tentara yang selalu berlatih keras untuk bisa mengendalikan senjata rifle, dimana dia terus-terusan berlatih menembak sampai akhirnya dia menjadi seorang penembak jitu yang sangat diandalkan. Dia lahir pada 11 November 1976. Furlong ini sempat bergabung dengan Batalion 3 Tentara Kanada, dan dia ini adalah seorang pemegang rekor tembakan terjauh pada tahun 2002. Jadi bukan karena jumlah korban ya, dia itu berhasil membunuh musuhnya dari jarak yang sangat jauh. Jaraknya itu yang seperti gue sebutkan tadi, yaitu 2430 meter. Rekor ini dia ciptakan saat dia berpartisipasi dalam Operation Anaconda di Afghanistan. Jadi ini perang-perang yang baru-baru aja terjadi ya, bukan perang zaman dulu, geng. Kita ke snipers yang selanjutnya, Charles Chuck Mawhinney. Dia ini merupakan seorang tentara Amerika Serikat. Rekor tembakannya adalah 103 kali tembakan tepat sasaran. Senjata andalannya adalah M40 Sniper Rifle. Lahir pada tahun 1449 dengan nama lengkap Charles Benjamin Mawhinney. Dan dia diberi panggilan atau nama julukan Chuck karena dia ini mengambil bagian dalam perang Vietnam di saat itu pada tahun 1955 sampai 1975. Nah, dalam perang tersebut Chuck ini mengambil posisi sebagai penembak jitu atau penembak jarak jauh di Angkatan Laut Amerika Serikat. Durasi tugasnya dia membela negara Amerika Serikat gitu ya dalam perang Vietnam ini itu selama 16 bulan. Nah, di dalam waktu itulah dia berhasil membukukan sebanyak 103 rekor tembakan tepat sasaran, dan dia ini menjadi seorang snipers Amerika Serikat dengan catatan tembakan tepat sasaran yang terbanyak di tentara Amerika Serikat. Oke, sniper selanjutnya bernama Mayor Erwin Koenig. Dia ini merupakan seorang tentara Jerman. Nah, berbicara tentang seorang tentara Jerman, ini udah nggak diragukan lagi ya, geng ya. Ini memang kalau misalkan dia dari Nazi gitu ya, dia penjajah luar biasa sih. Perlu kalian ketahui, yang dia bunuh itu sebanyak 500 nyawa. Bayang nggak, geng? 500 nyawa, geng. Itu udah sama tentara yang sebelumnya itu ya. Ini sudah mendekati kayak Simon Haiha tadi, geng. Kalau Simon tadi kan 705 nyawa, kalau ini 500 nyawa. Senjata andalan dia adalah Karabiner 98K.
Infantry yang menggunakan Zeiss ZF-42. Dia ini merupakan penembak jitu tentara Jerman di saat Perang Dunia Kedua meletus pada tahun 1940-an. Di saat itu Jerman menginvasi daratan Eropa sampai ke daratan Rusia. Di dalam buku Peter Brookes-Smith, Sniper Training, Technique and Weapons, disebutkan kalau Erwin Koenigs ini berhasil melumpuhkan atau membunuh sebanyak 500 korban jiwa. Tetapi anehnya nih geng, dari pihak Jerman justru tidak mengakui akan adanya Erwin Koenigs ini. Mereka mengatakan kalau Erwin Koenigs ini tidak pernah ada dalam pertempuran untuk membela tentara Jerman. Nah, namun banyak yang membantah atau tidak percaya dengan pengakuan pihak Jerman, dikarenakan ya mereka menganggap kalau pihak Jerman ini menutup-nutupi gitu ya, karena ini kan berhubungan dengan kemanusiaan. Namun justru lucunya di catatan sniper Rusia yaitu Vasily Zaitsev justru menyebutkan nama Erwin Koenigs ini di dalam bukunya yang berjudul Notes of a Snipers. Jadi siapa nih yang bener nih? Masa iya yang mengakui adanya tentara sniper Jerman itu justru negara lain? Jerman sendiri tidak mengakui. Udah gitu korbannya 500 orang gitu ya. Apa yang terjadi? Kenapa Jerman tidak mau mengakui? Menurut kalian kenapa tuh geng? Nah, kita lanjut ke yang terakhir nih geng. Snipers yang bernama Mayor Ivan Sidorenko. Lagi-lagi dia ini adalah seorang tentara Uni Soviet atau tentara merah Uni Soviet. Jumlah korban yang dia bunuh adalah 500 orang lebih yang sudah terkonfirmasi, tapi jumlah pastinya belum tahu berapa. Senjata andalan yang digunakan lagi-lagi Mosin Nagant tipe M1891. Lahir dengan nama lengkap Ivan Mikhailovich Sidorenko pada 12 September 1919. Dia ini ditugaskan oleh Uni Soviet dalam pertempuran Perang Dunia Kedua, geng. Dari semua korban yang dia bunuh itu terkonfirmasi sekitar 500 lebih jiwa. Pangkatnya itu adalah mayor dan dia ini adalah barisan dari sniper tersukses yang pernah dimiliki Uni Soviet selain Vasily dan Lyudmila. Nah, itu dia tadi geng, barisan daripada sniper-snipers berbahaya dan mengerikan yang ada di dunia. Mereka ini benar-benar seorang penembak jitu yang mematikan. Totalnya ada 10 orang. Dari 10 ini mana yang paling kalian sukai? Coba tinggalkan komentar di bawah. Fakta yang pertama, biografi dari sang pencipta AK-47, Mikhail. Nah, Mikhail ini adalah seorang anak petani miskin, geng. Dia lahir di Kuria, Uni Soviet, yang seperti gue bilang tadi lahir pada tahun 1919 ya. Lalu pada usia 19 tahun, Mikhail Kalashnikov ini bergabung dengan wajib militer Rusia dan bergabung pada resimen tank 24. Di sana dia menyelesaikan sekolah sebagai mekanik tank serta pengendara tank, dan dia mencapai pangkat sersan senior atau komandan tank gitu, geng ya. Pada saat itu ya, geng, pada zaman itu Kalashnikov ini sudah melihat beberapa senjata otomatis atau senjata serbu yang sudah tercipta. Nah, sampai akhirnya dia tertarik untuk menciptakan senjata serbu atau senjata otomatis buatannya sendiri. Dia itu nggak benar-benar murni menemukan dari nol, tapi dia mengkombinasikan senjata-senjata otomatis yang sudah ada, melihat kekurangan-kekurangan dari senjata-senjata tersebut, lalu dia kombinasikan untuk menciptakan senjata yang lebih sempurna, geng. Inovasi pertama dari Mikhail Kalashnikov ini adalah dia menggunakan sebuah peluru pendek pada awalnya, yaitu ukurannya itu 7,62 kali 39 mm. Lalu dia memilih tenaga gas sebagai penggerak senjata ini, geng. Jadi sama seperti sistem di senapan mesin gitu, geng. Lalu Kalashnikov ini dengan kejeniusannya berpikir gitu ya, bagaimana membuat sistem senapan mesin yang tadinya besar lebih sederhana. Sampai akhirnya terciptalah desain dari AK-47 ini. Sampai akhirnya pada tahun 1947 lahirlah senjata AK-47 dalam bentuk sempurna. Dari mana asal nama AK-47 atau AK-47? Ternyata ini diambil dari singkatan Kalashnikova model 1947, 1947. Jadi AK itu diambil dari Avtomat Kalashnikova, jadi nama dari si penemu, dan ditemukan pada tahun 47. Makanya jadi AK-47 atau AK-47, geng. Kalau misalkan kalian mau lebih lengkap nih ya, kalian bisa lihat ada filmnya gitu ya, sudah sempat difilmkan kejadian tentang terciptanya AK-47 ini, geng. Itu di sana diceritakan bagaimana awal-awalnya nih ya, Mikhail ini ditolak
mentah-mentah gitu ya dalam sebuah festival pertunjukan senjata gitu. Jadi para penemu-penemu ini diadu gitu ya penemuan-penemuan mereka. Dan awalnya tuh Kalashnikov ini sempat dicurangi atau sempat ditolak gitu geng, sampai akhirnya dia berhasil gitu. Akhirnya pada tahun 1949 AK-47 ini menjadi standar senjata bagi tentara Uni Soviet. Lalu selama Perang Dingin, AK-47 dan generasi Kalashnikov berikutnya AKM akhirnya digunakan oleh seluruh tentara komunis yang ada di dunia. Berarti nggak cuma Rusia atau Uni Soviet doang, itu sampai-sampai digunakan di China. Jadi negara komunis China juga menggunakan AK-47. Memang kalau misalkan kalian lihat ya, memang agak membingungkan gitu ya. Ada AK-47 buatan Rusia, ada yang buatan China, dan banyak peminatnya tuh sebenarnya buatan Rusia tapi agak langka. Kalau kalian mau lihat lengkapnya bisa lihat di film War Peak kalau nggak salah ya. Iya ya, War Peak, dimana di situ kejadiannya ada seorang penjual atau penadah senjata gitu ya, penyelundup senjata membeli peluru AK-47. Ternyata AK-47 yang mereka beli itu adalah buatan China, dan itu melanggar ketentuan bisnis gitu, karena si kliennya atau si negara yang mau membeli kepada mereka itu tidak mau buatan China, maunya yang buatan Rusia gitu. Itu seru juga filmnya, kalian bisa nonton. Nah, kembali ke sang pencipta yaitu Mikhail Kalashnikov. Dia mengaku setelah menciptakan senjata ini, dia tidak mendapatkan uang atau mendapatkan penghasilan apapun dari terciptanya AK-47. Padahal nih ya, Soviet sudah menyalurkan AK-47 ini ke kelompok-kelompok militan dan sayap kiri yang mendukung kepentingan Soviet gitu geng. Dan sampai saat sekarang ini bisa dikatakan AK-47 ini menjadi senjata paling populer di seluruh dunia dan sudah tersebar sekitar 100 juta kopi. Bayangin tuh, sudah ada 100 juta AK-47 di seluruh dunia dan tersebar gitu ya. Namun sang penciptanya mengaku tidak mendapatkan apa-apa dari ciptaannya gitu. Tidak ada hak cipta, tidak ada penghasilan penjualan gitu. Namun kenapa senjata ini menjadi sangat populer dan benar-benar digunakan dan dicetak secara massal? Ya, alasannya cuma satu, karena desainnya itu sangat-sangat sederhana, namun senjata ini mematikan. Dan bahkan dikatakan senjata ini bisa dibawa menyelam ke dalam air, geng. Jadi makanya kenapa bisa diproduksi massal dan disebarkan, karena gampang untuk membuatnya, karena desainnya sederhana gitu. Bahkan dikatakan saking sederhananya dan gampang untuk digunakan, senjata ini bisa digunakan oleh tentara-tentara yang kurang terlatih gitu, geng. Jadi nggak peduli siapapun yang pegang AK-47, itu keunggulan untuk mematikan orang lain itu tidak akan pernah berkurang gitu ya. Misalkan aja kayak senjata lain mungkin ketika ditembak itu kalau nggak bener-bener dipegang dengan sesuai aturan gitu, itu bisa meleset kemana-mana karena kan mental biasanya geng. Nah tapi kalau AK-47 ini itu mentalnya atau errornya itu agak minim gitu ya. Jadi anak kecil juga kalau pegang AK-47 narik pelatuk mungkin masih bisa disuruh perang. Makanya kalau misalkan kalian lihat ya di negara-negara Arab yang sedang berperang gitu ya, misalkan kayak Hamas atau pihak pemerintah melawan pejuang Al-Qaeda misalkan ya. Nah pasti tuh mereka tuh pakai AK-47. Kenapa? Karena kan mungkin perekrutan tentara mereka itu kan secara cepat gitu ya, nggak bisa yang kayak latihan dulu bertele-tele, nggak bisa. Jadi langsung rekrut, kasih senjata, disuruh perang gitu, siap mati. Nah makanya pilihan yang paling simpel dan aman adalah senjata AK-47 ini. Pernah suatu ketika, tentara Uni Soviet sedang mengembangkan yang namanya senapan serbu efektif yang bernama M1943 atau M1943 yang singkat dan bulat gitu geng. Senjata ini pertama kali dipresentasikan oleh Sundayev pada tahun 1944. Namun pada peluncuran atau kampanye pertamanya ternyata senjata ini tuh nggak efektif karena terlalu berat geng. Nah barulah akhirnya 2 tahun kemudian diadakan kompetisi desain baru. Nah disinilah si Mikhail Kalashnikov ini bersama timnya mulai mengikuti kompetisi ini. Akhirnya nih geng, AK-47 ini menjadi sebuah lambang untuk revolusi, dan bahkan beberapa negara menyertakan gambar senjata AK-47 sebagai lambang negara mereka. Gokil ya, gue merinding banget nih, gila. Penemuan seseorang laki-laki gitu ya, seorang tentara mekanik gitu, ternyata bisa membuat sebuah perubahan di seluruh dunia, dan bahkan sebuah negara menjadikan penemuan dia itu sebagai lambang negara mereka. Dan alhasil nama sang penemu yaitu Kalashnikov ini bahkan dijadikan nama untuk beberapa produk-produk di saat itu, termasuk payung, pisau,
dan bahkan vodka. Gokil ya, vodka ya kan, penggemarnya banyak di luar negeri sana. Nama Kalashnikov menjadi abadi di sebuah produk vodka. Kalashnikov sering sekali ditanyakan apakah dia merasa bersalah atas hasil ciptaannya. Pada awalnya memang jawaban dia itu ya agak logis sih. Dia bilang, tujuan saya menciptakan AK-47 adalah untuk membela tanah air saya. Bukan salah saya jika senjata ini ternyata terkenal di dunia dan digunakan untuk daerah konflik. Yang harus disalahkan adalah kebijakan daripada negara-negara tersebut, bukan saya sebagai perancangnya, katanya. Ya cukup masuk akal. Namun pada akhirnya Kalashnikov ini menyesali setelah menyadari ternyata senjata buatannya ini memakan korban hingga jutaan nyawa, geng. Karena pada akhirnya nih ya, dia sadar gitu, kok tiba-tiba senjata ciptaannya ini yang dia peruntukkan untuk negaranya bisa menjadi senjata andalan para teroris dan para bandit-bandit dan bahkan gangster-gangster di dunia ini. Ya kan, coba deh kalian lihat gitu ya, gangster-gangster, orang-orang yang diduga teroris itu pasti menggunakan AK-47. Dan jujur aja, gue pernah melihat AK-47 itu di zaman gue kecil di era konflik gerakan Aceh Merdeka di Aceh. Dan bahkan gue pernah mengunjungi pas gue SMA gitu ya, diajak salah satu teman gue, diajak ke sebuah gunung atau hutan perkebunan ganja di Aceh. Yang ngejaga itu kebun pakai AK-47. Tapi udah lama banget pas gue SMA, geng. Itu gue udah pernah lihat langsung. Emang gokil sih itu senjata. Nah makanya si Kalashnikov ini tidak menyangka gitu ya, senjata buatannya bisa disalahgunakan sejauh itu. Terus geng, yang lebih gilanya lagi ya, ada 106 negara yang menjadikan senjata ini sebagai senjata wajib bagi militer mereka. Dan bisa dikatakan ada unit-unit khusus atau unit-unit elit di negara tersebut yang harus memakai senjata AK-47 karena memang luar biasanya mematikan senjata ini. Terus harganya berapa? Ini cukup mengagetkan gue ya. Kalau ini memang ada, gue pengen beli ratusan biji kayaknya. Di Afghanistan senjata ini dihargai 119.000 rupiah, geng. Gokil ya. Dan di Afghanistan dibanderol hingga 59 juta rupiah satu pucuknya. Berbeda nih, berbeda tempat, berbeda harga. Dan ini bukan sembarangan dijual ya, geng. Ini merupakan harga dari pasar gelap. Terus geng, dari 100 juta yang tersebar di seluruh dunia, pasti kita akan bertanya kan, loh, masing-masing negara kan punya iklim yang berbeda, punya udara yang berbeda. Apakah senjata di tempat yang dingin masih bisa bekerja dengan baik, atau orang yang tinggal di pantai nggak karatan gitu? Nah ternyata memang keunggulan daripada AK-47 ini bisa beradaptasi di iklim apapun dan dia tetap berfungsi secara sempurna. Dan bahkan banyak orang yang menggunakan dengan cara berperang dari dalam air. Kalian pernah lihat ya film-film tentara yang turun dari kapal, mereka langsung ke laut, mereka sambil menyelam di dalam air, terus lihat ada musuh dari dalam air, mereka nembak, itu senjata masih aktif, geng. Sebegitu kerennya AK-47 ini. Terus identitas negara yang gue bilang tadi, negara-negara yang menjadikan AK-47 sebagai lambang negara. Negara mana aja nih? Yang pertama, Zimbabwe. Hal ini mereka lakukan sejak tahun 1980. Terus ada lambang dan bendera Mozambik semenjak tahun 1975, serta lambang dari Timor Leste, saudara kita yang sudah memisahkan diri dari Indonesia. Lalu ada negara Burkina Faso. Nah mereka ini sempat gitu ya menggunakan AK-47 sebagai lambang negara mereka. Itu dalam rentan waktu antara 1984 sampai 1997, geng. Lalu bagaimana dengan tentara kita di Indonesia? Apakah menggunakan AK-47? Jelas, kita juga menggunakan AK-47. Dan bisa dikatakan tentara Indonesia adalah pengguna AK-47 terbesar di dunia. Ceritanya adalah ketika waktu itu militer Republik Indonesia sedang melakukan operasi militer Trikora pada tahun 1960, yaitu pembebasan Irian Barat. Dan dari mana didapatkan oleh Indonesia? Ternyata puluhan ribu AK-47 yang masuk ke Indonesia saat itu dibeli langsung dari Rusia. Gokil ya, geng. Jadi tentara Indonesia, tentara Republik Indonesia ini sudah pernah memegang dan berlatih dengan AK-47 semenjak tahun 1960-an. Dan AK-47 ini juga dikirim secara besar-besaran dalam jumlah sekitar 3.000 pucuk gitu ya, dikirim secara diam-diam untuk tentara mujahidin dalam memerangi negara penciptanya, yaitu Rusia yang saat itu sedang menduduki Afghanistan. Terus AK-47 ini bisa di setel dalam posisi otomatis dan tembakan satu persatu. Settingan otomatis biasanya ada sebuah kait yang diarahkan ke OB. Kalau tembakan satu persatu diarahkan ke OA. Nah, kurang lebih kayak gitu, geng. Keunggulannya itu cukup sederhana namun mematikan. Nah, terus di negara tertentu ada hal yang unik. Untuk mengingat daripada jasa sang pencipta AK-47 ini, anak-anak yang baru lahir di negara-negara tersebut diberi nama Kalash sebagai tanda penghormatan untuk si pencipta AK-47.
Gimana geng, buat kalian semua yang mungkin udah main game perang-perangan atau kalian bener-bener bercita-cita mau jadi seorang pemegang senjata api, tapi yang resmi ya, kayak jadi tentara atau jadi pasukan khusus lah gitu ya, jangan yang teroris atau jadi penjahat gitu. Gimana, kalian tertarik banget ya? Pasti dalam diri kalian, anjir kalau gue bisa pegang tuh senjata kayaknya keren banget gitu ya. Kira-kira nih geng, kalau kita bercerita tentang AK-47, kalian tertarik nggak kalau misalkan kita bercerita tentang terciptanya jenis-jenis senjata lain? Kalau tertarik, silahkan tinggalkan komentar di bawah.